Hmm, untuk tahun ini ya. Iya. Ya, kita harus melihat juga ya. Kita harus melihat nanti beberapa data ke depannya. Yang pertama sendiri kan kayak misalkan dulu hari Jumat ini. Kita hari Jumat ini ada data non farm payroll dengan tingkat pengangguran. Udah gitu malam ini juga ada data tentang crude oil inventory. Benar? Ya, nanti ya kita akan keluar nanti CPI, PPI kayak begitu kan. Itu ya pasti akan dilihat ya. Saya nggak bisa ngomong bahwa oh nggak akan gitu kan. Ya kita lihat nanti perkembangannya inflasi di Amerika seperti apa gitu. Ya, tapi ya ujung-ujungnya ini apa ya? Yang kita harapin sebenarnya yang gua harapin adalah apa? Slow down ekonomi dulu buat Amerika gitu. Kita butuh data mereka itu jelas ya. Kalau misalkan hari Jumat nanti nyata non farm payroll US gitu kan di bawah ekspektasi gitu. Kalau bisa lu di bawah 150 itu angka penting 150 itu kan. Di bawah 150. Nah, itu bisa buat ngerem itu si The Fed buat agresif apa dia nggak naikin suku bunga lagi gitu lah. Ya setidaknya rem tangan itu diangkat lah. Seperti itu loh. Gitu. Ya. Nih, kalau dari Ko Andrew, tadi melihat jawaban dari Ko Untung. Ko Andrew, mohon maaf, suaranya mungkin agak bisa lebih dekat kali ya, karena agak sedikit kecil. Atau lebih teriak. Agak lebih dekat kali mungkin. Pokok Untung, kalau lu sendiri lebih pro US itu sesuai dengan forecast tetap naik suku bunga gitu ya. Tetap tadi Ramil bilang tahun ini kan sampai 4,5, tahun depan 4,75 gitu ya. Biarin aja ya, karena bisa dibilang sekarang suku bunga realnya kan ini banget ya, minusnya gede banget antara inflasi sama yang sekarang 2,25 itu selisihnya kan gede banget gitu kan. Biarin aja, atau lo tipe yang rem dulu deh, misalkan berhenti di 3,5 atau 3,75. Rem dulu deh, ntar tahun depan naikin lagi nggak apa-apa. Nah, lu lebih yang gimana? Kalau gue boleh milih The Fed silakan gas terus Paul. Jadi supaya cepat beres gini. Ya. Itu bayang nggak kalau lu naikin suku bunga, ya kan? Udah pasti lu ekonomi lu akan slow down, ya kan? Suku bunga lu naik gitu kan, biaya bunga dari company naik. Bener nggak? Kita juga tahu lu konsumsi masyarakat Amerika itu juga lu emang konsumsinya dari kredit, bener kan? Ya. Nah, udah di situ financial market lu pecah, bener kan? Pecah ya udah. Kalau setiap ada krisis ya namanya kita ngeriset semuanya kan, bener nggak? Gitu. Jadi cepat beres. Kalau gue boleh milih ya, kalau gue boleh milih seperti itu. Kalau nanti misalkan di rem dulu, nanti baru tahun depan, waduh setengah mati ini. Ya kayak begini keadaannya, begitu pamang naik, hantem lagi, naik, hantem lagi seperti itu. Itu baru kita ngomong kalau itu ya, kalau gue boleh milih ya, gue milih ya udah gaspol aja udah langsung. Nanggung jadi biar cepet beres gitu. Bisulnya jadi pecah sekalian. Gitu. Kalau udah nanti krisis semuanya begitu lu debt crisis gitu kan hancur kayak begitu, lu masih mau ngeributin perang negara gitu, bener kan? Nggak akan. Kalau sekarang kan masih ini kan masih gatel-gatelan, bener nggak? Nah, Rusia Ukraina belum beres, bener kan? Kadang Rusia yang menang minggu ini, waduh, kayaknya Ukraina di atas angin gitu kan? Ya, lu tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba itu Korea Utara main petasan, bener nggak? Ya, gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, bener kan? Makin deket aja lu nembaknya gitu, bener nggak? Ke Korea Selatan, ya, ke Jepang, ya kan? Gitu. Ya itu kenapa ya? Karena semuanya masih ada duit, masih belum pusing, bener kan? Gitu. Itu bro, kalau gua boleh milih ya. Emang kejam sih. Pilihan gua selalu kejam ya. Hah? Udah cocok jadi orang Surabaya, emang udah cocok ini. Kenapa? Udah, langsung. Gak pakai setengah-setengah. Orang Jawa Timur kan gitu kan? Nah, gitu ya. Nggak cocok jadi orang Bandung ya? Nggak cocok. Terlalu berbelit. Ya, kan? Lebih yang udah aja maunya apa. Oke, nah Niko, ada pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau nanya, kalau misalkan di luar inflasi dan suku bunga yang cenderung naik ya kita, terus menurut Ko Untung, hal apa sih yang harus diantisipasi sama pasar
Gimana tuh kok? Geopolitik udah pasti. Hmm. Gitu, geopolitik udah pasti. Ya tadi lah, kita ngomong kayak suku bunga gitu kan. Finally itu bukan itunya doang kan. Yang lo harus perhatiin ini debt crisisnya. Ini negara-negara mereka tuh negara-negara terutama lu di Eropa gitu kan ya. Nanti final ya the kingmaker-nya Amerika gitu kan. Mereka ada gagal bayar apa enggak? Itu. Kalau kita sekarang ngeliat kan Credit Suisse udah mulai didengung-dengungin, bener kan? Nah, ini Credit Suisse kan kita tahu juga, mereka kan banyak investasi lu di obligasi-obligasi negara, bener kan? Ya, seperti itu. Ya, itu udah ya satu tanda-tanda lah, bener nggak? Satu tanda-tanda. Gitu. Belum tambah lu lagi London, ya kan? Inggris. Ya, Inggris kagak ya itu yang tadi gue ceritain. Ini strateginya lu apa? Saking bingungnya mereka. Oke. Saking bingung. Kebijakannya semua bertolak belakang gitu kan. Ya. Oke. Kalau dari Ko Andrew gimana kok? Ya, lebih enak sih kalau balik ke arah tren suku bunga naik gitu ya. Ya setuju. Biarin aja. Jadi maksudnya pemerintah dalam hal ini gini, intervensi itu dilakukan penting nggak sih? Intervensi ya penting gitu kan ya. Tapi kalau memang balik lagi memang mauannya market, ekspektasi market seperti itu, ya udah mending dilepas. Itu sih. Lepas di negeri ya biar cepet beres ya. Iya. Bener nggak? Ya bitunya pecah langsung beres aja udah. Oke, nah kan tadi kalau Kak Untung kan sempat ngebahas soal Credit Suisse ya. Nah, kalau ini kan lagi rame diomongin nih kok nih, Credit Suisse sama bank ini lagi rame diomongin dengan CDS-nya yang naik dan tertinggi selama satu dekade akhir ini gitu kan. Kalau menurut Kak sebenarnya yang lagi terjadi itu apa sih kok? Melihat keadaan seperti ini? Ya, kalau CDS itu kan gampangnya kayak apa ya? Kayak simpelnya tuh gua beli asuransi lah gitu kan. Misalkan gua beli asuransi ke Koendru, kalau terjadi sesuatu Koendru yang bayarin, bener kan? Intinya kan kayak begitu kan. Kalau kayak semakin asuransi yang gua beli itu semakin banyak, berarti kan gua ada kekhawatiran, bener nggak? Kalau kita merasa aman, nggak mungkin lu beli asuransi itu kebanyakan, bener kan? Nah, tapi kalau kayak gue udah ada rasa kekhawatiran gitu kan, waduh ini kayaknya bisa bikin pening kepala gitu kan. Ya udah, gitu. Ya itu tandanya ya kekhawatirannya itu kalau makin tinggi CDS-nya ya berarti kekhawatiran makin memuncak, bener nggak? Mereka nggak mungkin lah ada melakukan sesuatu tanpa ada ini kan, tanpa ada sesuatu di balik dapur ya, bener. Kalau itu sih logik gue ya, gampangnya seperti itu sih, gitu. Ya. Oke, kalau Itu dari di Twitter udah banyak meme itu, Credit Suisse jadi debit Suisse. Itu baca nggak? Jadi debit. Ah, Iya. ya ada beberapa gue lihat. Jadi debit, Ya. debit Suisse udah. Ada gue beberapa. Kocak-kocak. Nah, Oke, nah, kok. Lanjut, Matt. ya. Nah, Enggak, sekarang kocak-kocak. Belum ini, belum bisulnya belum pecah, nanahnya belum kemana-mana. Makanya kocak-kocak. Ya nggak? Ntar kalau sebentar, baru deh. Nah, Iya. ngomong soal dua bank ini, aku mau nanya kalau misalkan sampai mereka kolaps gitu ya, menurut Ko Untung apa yang bakal terjadi nih kok? Dan bank mana nih dari kedua ini yang bakal masih di bailout gitu? Gimana kok? Oh, dua-duanya pasti dibayar. Kenapa tuh kok? Pasti dibayar. Dua-duanya pasti dibayar. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi? Alasannya gini, udahlah kita ngelihat dari secara nama gede gitu kan, terus juga too big to fail bakal dijadiin pakem lagi lah ke mereka. Seperti itu. Terus terutama kayak lu kayak Credit Suisse kayak begitu yang kita tahu juga lu banyak obligasi negara-negara gitu kan. Itu kan ya gimana lu? Ya. Negara kok yang ngutang sama gua, anggap gua Credit Suisse itu. Negara yang ngutang sama gua, sekarang gua kesulitan gitu kan, bener nggak? Ya. Ya gua juga ojok-ojok lah. Lu bantuin gua gitu. Ya. Itu. Nah, sekarang ya cuma gitu kan. Apakah semudah itu gitu? Masalahnya lu Eropa juga beda ya. Waktu kita ngomong kita krisis Eropa,
itu yang awalnya dari Yunani, gue lupa ya tahun 2012 apa 2013, bener kan? Itu ada krisis Eropa gitu kan. Awalnya dari Yunani terus masuk ke Spanyol lah, Portugal dengan tetek bengek. Ya waktu itu sebenarnya nggak apa-apa karena Jerman kuat. Nah Jerman kuat tuh waktu itu rakyatnya marah-marah, bener kan? Rakyatnya marah-marah gitu. Lu negara pemalesan gitu kan, yang lain lu malas, sekarang lu minta minta uang ke gua gitu. Nah waktu itu Jerman kuat. Ya buat sekarang ini Jerman juga, gua rasa juga garuk-garuk kepala kali ya, bener nggak? Itu. Tapi balik lagi, gua sih lebih percaya dua-duanya diselamatin. Kalau itu terjadi ya, gitu. Oke, Ya. tadi kan Apalagi kalau nggak diselamatin sama negara pun, kayaknya banyak yang mau beli lah. Nah, oke. kapan lagi lu? Ha? Kalau credit risk problem, kapan lagi lu beli credit risk, bener nggak? Kalau Ko Indro kan tadi setuju nih sama Ko Untung. Kalau Ko Indro punya argumen yang berbeda atau sama gimana? Coba silakan kok. Credit Suisse sama Deutsche Bank kan dua-duanya bukan made in US gitu kan ya. Dua-duanya bukan US. Kalau bicara bank yang collapse di 2008 ya, ini keuntung pasti masih ingat. Sebenarnya sebelum namanya Lehman Brothers collapse, ada satu bank yang collapse, Bear Stearns, ya nggak? Dosen. Ya. Ya kan? Nah, Ya. melihat kondisi di 2008 compare sama sekarang, kalau aku lihat karena ini bukan dua bank yang di dalam satu negara gitu ya, jadi ini bank kebanggaannya masing-masing negara tersebut ya, possible untuk dua-duanya di bailout kalau misalkan memang diperlukan bailout. Tapi kalau misalkan ini dua bank yang memang di dalam satu negara, bisa jadi dipilih satu. Tapi ini kan bukan nih. Pilih satu. Jadi dua-duanya possible untuk di bailout. Ya, benar-benar. Oke, I see. Nah, sekarang aku mau nanya. Satu suara terus. Kenapa? Satu suara terus. Katanya satu suara terus. Sehati ya. Kayaknya udah klop Hati. Keuntung sama Ko Indro. Lanjut. Oke, nih aku mau nanya nih ke Keuntung. Kalau misalkan kita dalam menganalisa saham gitu ya, kalau misalkan kita sampai salah, Keuntung setuju nggak sih buat melakukan average down sama versus kalau misalkan kita sampai analisa tetap, Keuntung setuju nggak buat average up? Gimana tuh kok? Gini, kalau kita udah tahu kita udah salah gitu ya. Ini kita ngomong faktanya ya. Kita tahu salah itu pada saat biasanya kita hilaf nih, nggak kena cut loss. Kita nggak ngelakuin stop loss nih. Ya. Nah, kapan sih average down itu gitu kan? Ya, saya setuju ngelakuin average down, tapi jangan asal-asalan. Tunggulah sampai selesai downtrendnya. Ya, jadi selesai downtrendnya itu selesai, barulah kita ngelakuin average down seperti itu. Itu ya. Nah, cuma kebanyakan itu orang tuh suka yang nggak sabar. Gitu. Pertama nggak sabar, akhirnya mereka average gitu kan, padahal downtrendnya belum selesai, sampai duitnya udah habis duluan. Downtrendnya masih terus datang gitu kan. Nah, begitu turun lagi, red lagi gitu. Jadi boleh nggak ngelakuin average down di saat di saham yang kita salah analisa? Boleh gitu. Dan itu memang harus. Cuma kapan waktunya? Waktunya adalah setelah downtrend itu selesai, seperti itu.